Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ramadan yang menggembirakan ini akan memberikan kegembiraan di dunia maupun nanti di akhirat. Maka ada dua hal yang menggembirakan manusia di dunia ini. Dua hal yang menggembirakan yang merupakan jaminan, yang merupakan mutu Ramadan, yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi hidup seorang mukmin adalah kesempatan meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan meraih hakikat takwa. Dua hal inilah puncak kemuliaan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan ampunannya, karena betapa banyak kelalaian, kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini, disadari atau tidak disadari. Dalam keseharian terlalu banyak, bahkan tidak terhitung itu. Semakin banyak dosa yang dilakukan manusia, maka hal itulah yang semakin memperkuat kehinaannya, memperberat timbangan kehinaannya. Waliyadzubillah. Ya, dosa yang bertumpuk, apalagi dosa yang tidak terampuni, akan menjadi beban seseorang di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Seseorang yang terbebas daripada dosa dengan dapatnya ampunan akan merasakan betapa ringannya jiwa itu, betapa bahagianya manusia bisa meraih ampunan ini. Nah, Ramadan adalah kesempatan kedua yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya bagi mereka yang menyatakan dirinya keislamannya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan menyatakan diri bahwa kita ini adalah hambanya. Adalah saat Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dan Ramadan tiba dan kita lewati dalam upaya untuk mendapatkan itu. Maka celakalah mereka yang mendapati bulan Ramadan yang dimana kesempatan mendapatkan ampunan tidak diperolehnya, karena terlalu banyak amal soleh yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan dengan tentu keikhlasan karena Allah, harapan mendapatkan penghargaan dan balasan dari Allah. Namun ketika tidak mampu dimanfaatkan, maka justru kecelakaanlah. Hal itulah yang diamini oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril melihat adanya kelalaian orang-orang yang menepati Ramadan. Malaikat melaknat orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunannya. Di mana malaikat menyatakan, "Rakma anfi mri'in man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi kesempatan mendapatkan ampunan dia tidak peroleh. Puasa yang dilakukan adalah penghapus dosa. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan amal saleh dalam bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, Allah akan mengampuni dosanya. Apalagi ibadah puasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibadah salat demikian halnya, seperti yang kita baca tadi, man qama ramadanan, maksudnya adalah bangkit salat lail, salat tarawih dengan dasar iman, Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan Lailatul Qadar ujungnya juga pada akhirnya adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya pada akhirnya ujungnya itu adalah ampunan dari Allah. Jadi baik menghidupkan amal saleh di bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyam amal saleh pada malam Lailatul Qadri, ujungnya adalah ampunan dari Allah. Sehingga kita bisa yakini bahwa jaminan atau kualitas yang harus dijaga Ramadan ini adalah kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajarlah kalau malaikat melaknat orang yang mendapat Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dan itu diamini oleh Rasulullah SAW. Amin. Yang kedua,
Jaminan mutu bulan Ramadan itu adalah derajat takwa. Nah, itu kita bisa lihat ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi perintah kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa akhirnya adalah takwa. Maka upaya untuk mencapai ketakwaan itu adalah dengan cara melakukan amal soleh. Nah, amal soleh yang kita laksanakan ini, tadarus, berzakat, bersedekah, khususnya zakat fitrah, ya, qiyamul lail, ya, bersilaturahim, berbagai aktivitas dakwah, semuanya apapun sifatnya itu amal soleh yang merupakan juga sedekah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan itu ada kesempatan untuk beramal lebih giat. Karena suasana Ramadan adalah suasana yang memotivasi kita. Kan ada saja yang mendorong kita untuk melakukannya. Ya bagian khair aqbil. Jadi kalau saja ada niat-niat yang baik untuk melakukan amal soleh, itu akan terdorong. Itu keberkahan Ramadan. Nah, sebaliknya kalau ada niat-niat buruk, ya, untuk melakukan ada saja hal yang menahan. Ya bagi syarri aksir. Wahai orang-orang yang hendak melakukan keburukan, tahan. Nah, sehingga Ramadan adalah wasilah terbaik untuk bisa mencapai derajat takwa. Kita tidak mampu melakukannya di dalam bulan Ramadan ini, tentu di luar Ramadan lebih tidak mampu lagi. Maka inilah yang harus kita jaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu dikuatkan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjaga keistimewaan bulan Ramadan itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah ya di dalamnya orang-orang yang kembali kepada fitrah. Ya, di mana fitrah manusia adalah gemar melakukan kebajikan, gemar melakukan amal soleh, gemar melakukan hal yang baik, kecenderungan hal yang buruk dihindari, kecenderungan untuk melakukan hal yang baik dia akan lakukan itu. Semoga sekali lagi kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, menguatkan hati kita untuk beribadah kepadanya, khususnya ibadah syam dan ibadah-ibadah yang lainnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.